Ya halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di konten terbaru gue di channel Blue Santama. Ya sobat Garuda, tentunya di hari ini ya, hari kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Di hari Sabtu tentu ya, sekali lagi sebelum gue mau ngobrol ringan tentang perkembangan atau berita tim nasional, gue pengen mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Indonesia semoga semakin sukses dan semakin jaya ke depannya. Ya, tentunya di hari ini gue pengen update aja tentang perkembangan dari tim nasional, di mana tentu kita akan dalam waktu dekat ini 3 minggu kemudian kita akan segera bisa menyaksikan laga timnas antara Indonesia versus Arab Saudi. Namun gue sebelumnya pengen sharing dulu ya, tentu di konten gue ini merupakan konten yang memang gue lebih condong terhadap sharing tentang atau ngobrol aja tentang perkembangan timnas. Tidak ada muatan jurnalistik ataupun misalnya mengabarkan satu informasi yang bisa dapat dijadikan referensi, karena murni ini adalah hanya ingin ngobrol semata dengan fans timnas semua seperti kalian. Ya, timnas kita memang nanti akan menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Tentu pertandingan yang penting ya. Cuman yang gue pengen bahas di sini adalah bahwa Sintayong sendiri kan memang sudah di Indonesia dan sedang benar-benar menyiapkan satu formula mungkin ya, atau suatu formasi yang akan digunakan, dimana tentunya kita pasti akan menunggu ya seperti apa persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Sintayong. Terlebih kemarin STY sudah ketemu dengan Erick Thohir, sudah memaparkan persiapan dan juga menyiapkan target-target dengan event yang sudah dekat seperti Piala AFF. Nah, Piala AFF ini kan nanti sudah firm ya, Pak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa timnas U22 yang akan turun. Tentu timnas U22 kita juga kemungkinan besar akan diisi oleh pemain-pemain yang bermain di Liga 1, dan juga mungkin kalau misalnya seperti Ivar Jenner atau pemain-pemain yang bisa dilepas oleh klubnya di Eropa, mungkin Jan Streven juga bisa juga nanti dimainkan atau bisa bergabung bersama timnas U22. Namun AFF masih lama, justru timnas kita memang sedang concern untuk menghadapi Arab Saudi dan juga Australia. Nah, melawan Australia sendiri kan sudah firm bahwa akan bermain di GBK tanggal 10 September. Pemain-pemainnya kita belum tahu, cuman kemarin sempat ramai juga di media sosial bahwa Elkan Bagot tidak masuk dalam rencana pemanggilan 26 pemain ya. Jadi Sintayong ini nanti akan memanggil 26 pemain, namun nama-namanya memang belum dipastikan ya, belum tahu siapa-siapanya pemain-pemainnya. Tapi dikonfirmasi oleh manajer timnas Pak Sumarji bahwa Elkan Bagot tidak ada dalam rencana pemanggilan untuk 2 laga round 3 ini ya. Sebetulnya sih agak disayangkan sih kalau menurut gue, karena kan kita praktis memang tidak diperkuat Justin Hubner aja ya, karena Jordi Amat ternyata bisa tetap main di match kedua menghadapi Australia. Jadi akumulasi kartunya hanya kemarin pada saat terakhir melawan Filipina dan menghadapi Arab Saudi yo. Sehingga pada saat match kedua menghadapi Australia, tentu kita bisa atau timnas bisa memainkan Jordi Amat. Cuman banyak netizen yang mengatakan bahwa harusnya Elkan Bagot juga bisa bergabung bersama timnas, karena ketidakhadiran Justin Hubner tentu sedikit banyak mempengaruhi ya. Karena praktis kan di tengah itu hanya diisi JZ dan Rizky Ridho. Asumsi kalau misalnya keduanya cedera atau misalnya kena kartu kuning, kartu merah, maka kan
harus ada penggantinya yang disiapkan gitu. Nah, ya mungkin STY dan staf pelatih punya pertimbangan tersendiri kenapa belum memasukkan Elkan Bagot ya. Jadi tentu ini menjadi satu pertimbangan juga, tapi kita percaya pada tim pelatih bahwa mungkin memang untuk saat ini Elkan Bagot belum menjadi pilihan Sintayong, terlepas berbagai macam isu yang sebelumnya kita sempat dengar karena Elkan Bagot kemarin menolak bergabung bersama timnas pada saat playoff. Tapi kita kan hanya bisa menerka-nerka ya, kita nggak pernah tahu yang terjadi sebenarnya apa, karena memang hanya Sintayong dan Elkan Bagot aja yang tahu gitu. So far ketidakhadiran Elkan Bagot pada saat nanti 2 laga timnas, ya menurut gua tidak begitu banyak pengaruh karena kita sudah punya JZ dan Rizky Ridho, belum lagi nanti ada Jordi Amat, dan tentunya kita optimis bahwa timnas kita bisa memberikan perlawanan. Nah, memang kalau bicara target yang ditetapkan oleh PSSI, memang PSSI tidak menargetkan bahwa Indonesia harus lolos Piala Dunia ya. Cuman Sintayong ini kan memang selalu menetapkan target pribadi dia gitu. Mungkin kalian ingat nggak pada saat timnas Piala Asia itu kan sebetulnya targetnya adalah perempat final, lolos grup aja, bukan 16 besar, bukan semifinal. Tapi ternyata Sintayong mampu sampai dengan semifinal, dan ini tentunya membuat pencapaian luar biasa untuk timnas kita ya. Nah, untuk kualifikasi ini memang Sintayong menargetkan peringkat 3 dan 4. Mungkin kalau peringkat 4 rasa-rasanya peringkat 1 2 rasa-rasanya sulit ya. Tapi kita punya potensi untuk bisa meraih peringkat 4. Karena dengan kita bisa mengunci peringkat 4, maka kita bisa lolos ke putaran keempat. Nah, di putaran keempat nanti kita bisa lebih mengukur diri kita. Tapi kita ada di posisi mana, ada di posisi keberapa di level Asia ini kan. Nah, makanya target realistisnya memang peringkat 3 dan 4. Karena rasa-rasanya sulit kalau bisa langsung lolos berharap peringkat 2 aja, karena menurut gue peringkat 1-2 adalah milik Jepang dan Australia. Mungkin peringkat 3, rank 3-nya masih bisa kita kejar, tapi kemungkinan sih peluangnya ada di Arab Saudi. Nah, kita bisa kejar di peringkat 4. Perjalanannya panjang dari September sampai dengan Juni, tentu bukan perjalanan yang sangat gampang ya. Artinya peluang timnas kita juga tetap ada, cuman memang benar-benar harus fokus selama kurang lebih 8 bulan ke depan. Dan tentunya kita berharap pertandingan demi pertandingan kita jangan sampai terlalu banyak kebobolan ya, khususnya nanti menghadapi Jepang dan Australia. Kita kalau bisa jangan sampai kalah banyak ya, kalaupun kalah ya kalah selisih maksimal 2 gol itulah. Karena kalau menghadapi Australia, bermain di Australia juga nggak gampang ya. Oke, kita main di GBK tanggal 10 nanti, mencuri poin harusnya sih bisa-bisa aja ya. Tapi kita tahu sendiri kualitas Australia, kalau timnas seniornya udah langganan Piala Dunia, udah biasa main di level tertinggi ya. Meskipun kita masih membutuhkan tambahan pemain diaspora, kita masih membutuhkan Martin Paes yang masih belum bisa dipastikan nih. Karena kemarin tanggal 15 diinfokan sudah sidang, dan tanggal 18 besok keputusannya. Kita tunggu besok nih keputusan Martin Paes. Semoga saja hasilnya menggembirakan kita semua dan ya tentunya bisa langsung bergabung bersama timnas. Karena kita butuh sekali pengalaman Martin Paes. Dan juga sosok striker yang masih belum ketahuan. Isunya adalah Oli Romani, pemain dari FC Utrecht, tapi
masih dari PSSI sendiri belum memastikan ya, bahkan belum ada konfirmasi bahwa apakah Oli Rom ini benar akan dinaturalisasi atau memang di luar nama ini yang akan dinaturalisasi. Karena sempat juga beredar kabar bahwa PSSI sudah menyiapkan 2 nama yang akan dinaturalisasi, tapi tidak memberikan bocoran secara langsung siapa nama-namanya. Nah, kebutuhan atas kiper dan striker ini memang bisa dibilang harus ya, karena kita menghadapi round 3, lawan-lawannya tentunya bukan lawan-lawan yang kita hadapi di round 2 gitu. Kita bisa mengandaskan Vietnam, Filipina, kita menemani Irak lolos ke round 3, tapi lawan-lawan di round 3 adalah lawan-lawan yang benar-benar ketat, benar-benar sulit. Mungkin kita bisa memaksimalkan poin dari Bahrain dan China ya. Kalau hitung-hitungan gua, harusnya kita pada saat kita home menghadapi Bahrain dan China, kita harus benar-benar kunci 6 poin ya. Baru nanti sisanya kita cari poin di pada saat away menghadapi Bahrain dan pada saat away menghadapi China. Kita harus benar-benar bisa memaksimalkan poin, dan tentunya ini nggak mudah, kembali lagi ini nggak mudah. Tapi gue percaya Sintayong bisa. Sintayong ini memang tipe pelatih yang suka tantangan ya. Suka tantangan, dan dia selalu berusaha menikmati pertandingan demi pertandingan. Dan tentu dia selalu bilang bahwa jangan pernah lupa niat awal kita gitu. Jadi para pemain itu istilahnya sudah diinstruksikan bahwa niat kita adalah bisa meningkatkan perkembangan timnas, menaikkan level timnas ya. Tentu prosesnya nggak mudah, prosesnya panjang, tapi jangan pernah lupa atas niatnya. Jadi Sintayong ini memang tipikal pelatih yang disiplin. Sudah banyak lah nama-nama sebelumnya yang akhirnya harus mental dari timnas karena nggak disiplin gitu kan. Nah ini dengan keberhasilan timnas kita di round 3, bahkan Coach Indra Safri juga sempat mengatakan di salah satu podcast bahwa sekarang menjadi banyak pemain-pemain diaspora yang ingin memperkuat timnas gitu. Dulu mungkin di era sebelum Pak Erick Thohir itu sulit untuk bisa menghadirkan pemain diaspora ya. Kalau sekarang justru mereka yang berbondong-bondong pengen bergabung ya, karena tentunya melihat sosok Pak Erick Thohir sebagai ketum dan juga pemilik klub bola dan juga pengusaha sukses lah. Dan tentunya dengan prestasi timnas kita di era Pak Erick Thohir sekarang lolos ke round 3, itu merupakan satu prestasi yang luar biasa gitu. Makanya kita harus mendukung timnas kita, dan gue yakin bahwa timnas kita bisa memberikan kenikmatan lah pada saat pertandingan nanti round 3. Tentu memang kita harus memulai laga, harus away dulu ke Arab Saudi, tapi semoga saja Sintayong sudah menyiapkan strategi terbaiknya agar kita bisa memberikan perlawanan pada match pertama menghadapi Arab Saudi. Dan tentunya kita mesti support timnas, dan ya buat para haters juga abaikan aja lah mereka. Dan Sintayong juga sepertinya bodo amat sih dengan para haters ya. Dan tentu gue selalu berusaha memberikan kabar terbaru dari perkembangan timnas, dan tentunya kita menunggu kabar besok, mudah-mudahan hasilnya positif, hasil sidang dari Martin Paes ya. Ya Sobat Garuda, thank you for watching, sudah menyaksikan konten gue. Jangan lupa di like, comment, dan di subscribe agar konten gue di channel Blue Santama semakin berkembang ke depannya. Dan tentunya gue selalu memberikan dan berkomitmen memberikan update tim nasional dan juga kabar-kabar pemain timnas kepada kalian semua. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu menyaksikan konten terbaru dari channel Blue Santama. Saya selalu dukung timnas untuk terus berkembang. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.